Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ia bertemu dan berpisah karena Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang mengikuti suatu kumpulan-kumpulan kebaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan darinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Imamun adil, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa fa ahfaha hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu." Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah pemimpin yang adil. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada pemimpin yang menaungi rakyatnya, pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya, pemimpin yang berbuat adil kepada rakyatnya, sehingga jabatan dan kekuasaan ia jadikan kesempatan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia menjadi pemimpin yang adil, Allah akan berikan perlindungan di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah pemuda, remaja yang rajin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masa muda umumnya anak muda itu kadang suka bermalas-malasan dalam beribadah. Dia ingin hidup bersenang-senang karena merasa bahwa ia masih muda. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua yang rajin beribadah, itu adalah hal yang wajar dan biasa. Tetapi kalau ada anak muda yang rajin dan tekun beribadah, itulah hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Kapanpun dan dimanapun hatinya akan selalu terpaut, terlebih ketika datangnya waktu-waktu sholat tiba, maka ia akan bersegera melaksanakan ibadah salat berjamaah, dan ia akan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat memakmurkan masjid. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ia bertemu dan berpisah karena Allah. Allah akan memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang mengikuti suatu kumpulan-kumpulan kebaikan. Kemudian yang kelima yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah seorang laki-laki yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang perempuan yang bangsawan dan rupawan, tetapi ia menolak karena
ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka yang mempertahankan keimanannya karena takut kepada Allah, karena melanggar agama atau nilai-nilai syariat. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada orang yang bersedekah dengan ikhlas. Dalam hadis ini sampai digambarkan bahwa tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah seseorang yang berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sepi, kemudian dia mencucurkan air mata, teringat akan dosa-dosa yang telah ia lakukan, atau tangisan mensyukuri rasa nikmat yang telah begitu banyak yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari 7 golongan itu yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.